Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri dengan NIM 2020202114. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah Al-Quran dan Hadis SD, SMP, dan SMA. Pada materi pertama yakni ada Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan salah satu surah pembuka dalam Al-Quran. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari kandungan surah ini yaitu nilai religius, yang mana sehingga segala sesuatu itu kita awali dengan menyebut nama Allah. Juga nilai etika, sopan santun, dan juga penyayang. Pada ayat pertama dan ketiga, meyakini Allah dengan segala sifat keutamaannya, yakni maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat kedua, yakni bahwa Allah telah mencurahkan kasih sayangnya dan menciptakan serta mengatur alam semesta. Karena Allah adalah sang penguasa alam, dan maka dari itu patut kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada ayat keempat, meyakini bahwa hanya Allah yang maha mengetahui dan menentukan hari akhir. Ayat kelima, meyakini bahwa tidak ada zat lain yang patut disembah dan diminta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat ini berisi tentang keikhlasan, kepasrahan, dan totalitas. Dan juga yang terakhir, ayat ke-6 dan ke-7, hendaknya manusia hidup dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar Allah selalu menunjukkan umatnya ke jalan yang benar dan mudah. Selanjutnya, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq mengandung istiazah, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Dalam memohon perlindungan, dalam surah Al-Falaq ini, Allah disebut dengan sifat Rabbul Falaq, yakni Tuhan pagi atau subuh, dan Tuhan seluruh makhluk muka bumi ini. Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi. Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Surah Al-Falaq ini mengandung istilah azah kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir, dan juga kejahatan orang-orang hasad. Perilaku terpuji yang harus dicerminkan dari surah Al-Falaq ini ialah yang pertama, menjauhi perilaku dengki, menjauhi hal yang berhubungan dengan sihir, apalagi percaya dukun dan lain sebagainya. Karena kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah, serta menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun berisi tentang menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Seluruh kekufuran adalah suatu agama dan bertentangan dalam Islam. Surah Al-Kafirun ini berisi penolakan tegas atas ajakan bangsa kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Surah Al-Kafirun ini juga menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Tidak dibenarkan kerjasama yang mencampurkan dua akidah yang berbeda. Surah ini juga merupakan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah berhala mereka sampai kapanpun. Surah Al-Kafirun ini juga menjelaskan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran karena mereka mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah berhala sampai akhir hayatnya tidak pernah masuk Islam, bahkan sebagaimana mati terbunuh dalam kondisi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Surah Al-Kafirun ini juga berisi merupakan ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Maka dari itu, kita harus saling menghargai perbedaan antar agama dalam beribadah dan lain sebagainya. Menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat sekitar. Tidak memaksakan keyakinan kepada seseorang yang telah memiliki keyakinan sendiri. Dan juga saling menghargai dan tidak membeda-bedakan terhadap suku, ras, budaya maupun agama itu sendiri. Dan juga saling peduli, tolong-menolong, dan berbagi terhadap sesama makhluk hidup, dan juga dapat memberi maaf kepada orang lain. Selanjutnya, surah Al-Maun. Surah yang menggambarkan sifat manusia, mendustakan agama, dan ancaman bagi orang yang lalai dalam salat, serta bersikap riya, yaitu melakukan perbuatan bukan untuk mencari keridhaan Allah, tetapi untuk mencari pujian, untuk kemasyrukan di masyarakat. Allah menjelaskan, sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama adalah
menolak dan membentuk anak yatim, yang untuk memohon belas kasih demi kebutuhan hidup. Penolakan terhadap anak yatim tersebut menunjukkan sifat penghinaan dan takabur, yaitu merasa diri lebih besar dari derajat dari orang lain. Sifat takabur merupakan sifat tercela yang tidak disukai Allah. Allah menegaskan sifat pendusta adalah orang yang tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan penduduk miskin. Maka dianjurkan mengajak orang lain membantu orang-orang miskin. Allah mengungkapkan bahwa orang yang mengajarkan salat tidak sampai ke hatinya akan celaka. Kelalaian dalam mengajarkan salat membuat ia tidak menyadari apa yang ia ucapkan dan dikerjakan. Orang yang lalai dalam salat hanya bergerak dan mengucapkan hafalan tanpa meyakini dalam hati. Meski dengan demikian, ancaman celaka itu tidak ditunjukkan untuk orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Mereka tidak memahami makna bacaan dalam salat, tidak termasuk orang-orang yang lalai seperti orang tersebut dalam ayat ini. Kandungan ayat ini bahwa sifat orang berdosa agama adalah mereka yang melakukan perbuatan amal hanya untuk riya, yaitu ingin mendapatkan pujian saja tanpa ada ridha Allah. Yaitu riya adalah salah satu tanda-tanda munafik dan termasuk mereka yang celaka di akhirat nanti. Maka dari itu yang harus kita terapkan pada surah ini ialah yaitu marilah kita berteman baik dengan anak yatim, mencintai dan menyayangi serta menolong dan bertutur kata dengan baik kepada anak yatim, dan juga memberi makan orang miskin, menyegerakan salat tepat waktu dan tidak melalaikannya, menghindari perbuatan riya seperti menontonkan perbuatan yang baik. Selanjutnya, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Pada materi selanjutnya ialah surah Al-Ikhlas. Adapun pokok kandungan dari surah Al-Ikhlas adalah penegasan keesaan Allah dan menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Surah Al-Ikhlas berbicara tentang tauhid murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyucikannya dari segala kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan. Surah ini juga membebaskan hamba dari segala kesyirikan atau dari neraka. Maka dari itu, kita tidak boleh melakukan syirik kepada Allah dan bergantung kepada selain Allah. Mempercayai bahwa Allah itu satu dan juga meyakini bahwa Allah merupakan zat yang Maha Esa. Hal ini dapat kita lakukan dengan terus beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri kita kepada hal-hal yang mengacu kepada kemusyrikan. Selanjutnya surah An-Nasr. Adapun pokok-pokok isi kandungan dari surah An-Nasr ini ialah surah An-Nasr menceritakan tentang kenangan umat Islam atas kaum kafir Quraisy di Mekah. Peristiwa ini sering disebut Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan. Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah memperoleh kemenangan dan dapat memasuki dan menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Selanjutnya, janji Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mendakwahkan Islam itu terbukti. Dan juga semua keberhasilan dan kemenangan yang diperoleh umat Islam atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setelah memperoleh kemenangan, kita diperintahkan untuk bertasbih dan memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Maha menerima taubat bagi orang-orang yang bertobat atas dosa-dosanya. Maka dari itu, hal yang harus kita cerminkan dari surah ini ialah kita sebagai umat Islam harus menjadi pribadi yang sabar, karena sabar dan sholat adalah dua hal yang mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, menjadi pribadi yang gemar dan menolong sesama. Selanjutnya surah Al-Kautsar. Adapun pada ayat pertama menjelaskan bahwa Allah telah memberi nikmat dan anugerah yang tidak terhitung nilainya. Nikmat itu berupa kenabian, agama yang benar, petunjuk dan jalan yang lurus yang dapat membawa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pada ayat kedua Allah memerintahkan salat dan berkurban. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kehendak Nabi Muhammad bersyukur dengan cara mendirikan salat, menyembelih binatang atau berkurban untuk kamu sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada ayat ketiga menjelaskan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Muhammad adalah orang yang terputus dari rahmat Allah serta tidak akan mendapatkan kebaikannya di dunia maupun di akhirat kelak. Maka dari itu kita sepatutnya dan seharusnya bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan. Melaksanakan salat dengan khusyuk,
memperbanyak ibadah hanya kepada Allah, dan tidak saling membenci. Selanjutnya, surah Al-Fil. Surah Al-Fil merupakan surah Makkiyah dari 5 ayat, surah ke-19 yang turun kepada Rasulullah SAW. Dinamakan surah Al-Fil diambil dari ayat pertama dari surah ini, yang artinya adalah gajah. Isi kandungan menyisikan tentang pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah. Tapi sebelum sampai Makkah, mereka dihancurkan Allah. Ada banyak sekali yang terkandung dalam surah Al-Fil, mulai dari mengisahkan kehancuran Abraha dan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Mekah. Dan juga surah ini mengajak Rasulullah dan umatnya termasuk orang-orang Quraisy untuk memperhatikan tanda kekuasaan Allah, khususnya dari sejarah. Dan juga serta Al-Fil mengingatkan nikmat Allah kepada orang-orang Quraisy. Allah telah menyelamatkan mereka dari pasukan Abraha tersebab perlindungannya kepada Ka'bah yang ada di tengah-tengah suku Quraisy. Dan juga Allah Maha Kuasa, segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya, maka siapa yang dilindunginya tidak akan mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapa yang dihancurkan Allah tidak akan mampu melindunginya. Dan juga sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang dikehendakinya, dan sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan siapa yang dihancurkannya. Juga sangat mudah bagi Allah menghadirkan cara dan jalan kehancuran untuk musuh-musuhnya. Maka dari itu, kita menghindari segala sifat yang membuat murkanya Allah, seperti sifat sombong, dan kita seharusnya bersikap rendah hati bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha besar. Selanjutnya, surah Atin. Surah Atin ialah salah satu surah pendek dalam Al-Quran. Surah ini hanya memiliki 8 ayat yang terdiri dari 34 kata dan 162 huruf. Surah ke-95 dalam ayat Al-Quran ini dinamai At-Tin karena pada permulaan surah diawali dengan pernyataan sumpah dengan menggunakan kata At-Tin. Kata At-Tin sendiri mengandung arti buah tin. Surah ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk terbaik secara rohani dan jasmani, tetapi mereka akan dijadikan orang yang sangat rendah apabila tidak beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hakim yang Maha Adil. Selanjutnya, pada materi selanjutnya, surah Al-Mujadilah ayat 11. Pada surat ini berisi tentang adab menuntut ilmu dalam majelis ilmu, serta pentingnya menuntut ilmu karena orang-orang memiliki ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terkandung dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 adalah tafsir Al-Qur'anil Adim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munawwir karya Syekh Abbal Az-Zuhaili, tafsir fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Ialah yang pertama, surah Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan adab menghadiri majelis, termasuk majelis ilmu dan majelis zikir, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Yang kedua, di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah mentaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri ataupun pindah tempat duduk. Yang ketiga, pemimpin majelis boleh meminta seorang untuk pindah guna untuk memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. Yang keempat, orang yang berlapang-lapang di majelis akan memberikan kelapangan untuknya. Selanjutnya, yang kelima, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu, beberapa derajat baik di dunia maupun di akhirat. Dan selanjutnya, yang keenam, Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya dan memotivasi di balik perbuatan itu. Selanjutnya, yang ketujuh, Allah memberikan balasan atas perbuatan seseorang berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan itu. Dan yang terakhir, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Al-Mujadilah ayat 11 ini menyebutkan pentingnya ilmu dalam buku Islam Disiplin Ilmu oleh Amrah Husmah. Ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim, karena ilmu manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran. Oleh sebab itu, kedudukan ilmu dalam pandangan Islam menuntut ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah wajib. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim.
Adapun keutamaan orang berilmu dalam menuntut ilmu, yakni yang pertama, dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah sesuai surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, ilmu dapat sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan surah Al-Fatir ayat 28, artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak dan bernyawa, dan hewan-hewan ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya di antara hamba-hambanya. Yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Selanjutnya, pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah. Dan yang keempat, dimudahkan baginya jalan menuju surga. Dan yang terakhir, lebih mulia dari ahli ibadah. Orang yang beribadah dengan dasar ilmu yang benar lebih dimuliakan oleh Allah daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi, artinya, apabila kalian bergegas berangkat menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah, itu lebih tinggi nilainya daripada salat sunnah 100 rakaat. Dengan demikian dapat dikaitkan dalam pendidikan bahwa surah Al-Maidah ayat 11 mengajarkan kita untuk menuntut ilmu, dan bersungguh-sungguh tidak hanya itu, Allah sudah menyebutkan dalam firman-Nya tersebut bahwa akan memberikan imbalannya berupa pahala dan diangkat derajatnya. Selanjutnya surah Ar-Rahman ayat 33. Adapun kandungan dari surah Ar-Rahman ayat 33 ini ialah yang pertama, Allah menyeru jin dan manusia untuk mempersilakan untuk melintasi langit dan bumi jika bisa melakukannya. Yang kedua, di dunia ini jin dan manusia tidak bisa lari dari takdir Allah dan tidak bisa lari dari kekuasaannya. Yang ketiga, di akhirat nanti jin dan manusia tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas amal-amal di dunia. Yang keempat, manusia bisa menjelajah ruang angkasa dengan sultan, yaitu kekuatan ilmu pengetahuan. Namun, kekuatan manusia itu terbatas. Dan yang kelima, ayat ini memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar bisa menjelajah ruang angkasa dan lain-lain sebagainya. Maka dapat diambil pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu senang membaca buku pengetahuan sebagai buku cinta ilmu pengetahuan. Selalu ingin mencari alam semesta baik langit maupun bumi dengan terus menelaahnya. Meyakini bahwa alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus akan ilmu untuk menggali ilmu pengetahuan, mencari sumber-sumber pengetahuan. Manusia memiliki derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap seorang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan juga tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Dalam hal ini, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat berikut, yaitu kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Ungkap Imam Syafi'i. Ungkap Imam Syafi'i ini penting diketahui oleh orang-orang yang sedang asik menuntut ilmu. Cara ini perlu dilakukan agar berhasil. Perlu adanya semangat juang, harus dekat, akrab, dan hormat kepada guru, dan juga agar ilmunya tentunya berkah. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 8, yang mana pada ayat ini kita dituntun waris dan berbuat baik kepada kerabat. Poin pertama dari surah An-Nisa ayat 8 ini berisi anjuran untuk berbuat baik kepada kerabat saat pembagian waris, yakni jika kerabat yang bukan ahli waris hadir saat pembagian warisan, hendaknya mereka juga mendapatkan pemberian.
Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ulama berpendapat bahwa ini anjuran yang hukumnya sunnah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juga mencantumkan pendapat bagaimana ulama bahwa hukumnya sunnah, namun beliau juga sempat berpendapat dengan Said bin Jubair bahwa hukumnya wajib. Yang kedua, berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Tak hanya kerabat, ayat ini juga menganjurkan berbagi kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Mengapa kerabat yang bukan ahli waris, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang hadir harus mendapatkan pemberian? Menurut Buya Hamka, ini sebagai obat untuk hati yang menghilangkan iri hati. Dia berkata, obatilah hati mereka dengan usahakanlah menghilangkan rasa iri hati mereka karena menjadi penonton orang membagi-bagi rezeki dan tiba-tiba karena kematian seseorang, tulis Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Jika harta warisan tidak berlimpah, setidaknya pemberian itu dalam bentuk jamuan makanan. Ibnu Sirin mengatakan ketika Ubaidah mengurus suatu surat wasiat, ia memerintahkan menyembelih kambing dan membagikan makanan itu kepada kerabat orang tersebut, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Seandainya tidak ada ayat ini, niscaya biaya ini akan kuambil dari hartaku. Selanjutnya yang ketiga, pemberian sekadarnya bukan seperti warisan. Pemberian seperti apa untuk kerabat bukan ahli waris, anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang surah An-Nisa ayat 8 ini maksudkan. Apabila dalam pembagian warisan hadir orang-orang fakir dari kerabat si mayit yang bukan ahli waris, hadir pula orang-orang miskin dari anak-anak yatim. Sedangkan harta si mayit sangat banyak. Ketika mereka melihat ini dapat warisan, terbesit pula keinginan mereka untuk mendapatkan pemberian, tetapi tidak ada harapan karena mereka bukan ahli waris. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memerintahkan agar diberikan kepada mereka suatu pemberian dari harta warisan itu dalam jumlah sekadarnya, sebagai sedekah buat mereka, sebagai kebaikan dan silaturahmi kepada mereka, sekaligus untuk menghapuskan ketidakberdayaan mereka. Terang Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sedangkan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar berpendapat yang memberikan sedekah itu adalah orang yang mendapat warisan, sebab mereka mendapat banyak harta secara tiba-tiba, maka patutlah mereka memberi kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selanjutnya yang keempat, poin keempat surah An-Nisa ayat 8 ini berisi perintah berkata baik. Syekh Wahbah Az-Zulali dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, Allah memberitakan qaulana ma'rufah atau bertutur kata yang baik kepada semua orang, terlebih dengan para kerabat. Qaulana ma'rufah adalah permintaan maaf dan penokang yang baik, halus, sopan dan tidak menyinggung perasaan. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 146. Kandungan surah An-Nisa ayat 146 menjelaskan tentang keikhlasan amalan seseorang. Ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak menginginkan pujian orang lain. Ikhlas, sabar, dan pemaaf merupakan perilaku terpuji yang harus diamalkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 153. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjadikan sabar dan salat sebagai penolong, yakni minta pertolongan hanya kepada Allah dan keduanya. Allah menjelaskan bahwa sarana yang paling baik untuk menanggung segala macam cobaan adalah sikap sabar untuk banyak salat. Tulis Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Adim. Yang pertama, Allah memberikan orang-orang yang beriman agar meminta pertolongan kepadanya dengan sabar dan salat, baik pertolongan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, ketika menghadapi musibah atau cobaan, seorang mukmin harus bersabar dan memperbanyak salat. Yang ketiga, sabar dan salat adalah sebagai solusi bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, orang-orang yang sabar dan mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus. Kebersamaan khusus ini berupa
penjagaan, perlindungan, pembelaan, dan juga pertolongan. Yang kelima, orang-orang yang sabar hendaknya tentang menghadapi kehidupan karena Allah menjamin bahwa Dia membersamai mereka. Dengan demikian, surah Al-Baqarah ayat 153 ini memberikan pengajaran kepada setiap mukmin bahwa setiap mukmin beriman kepada Allah akan menghadapi ujian. Ujian pada setiap mukmin pada hakikatnya dalam rangka tujuan untuk memperkokoh keimanan seseorang itu sendiri, yaitu seorang mukmin itu sendiri. Selanjutnya surah Ali Imran ayat 134. Surah Ali Imran ayat 134 ini menjelaskan 4 karakter orang bertakwa, yakni gemar berinfak, menahan marah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Karakter orang bertakwa yang pertama adalah gemar berinfak, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berinfak baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, sangat banyak uang maupun di tengah keterbatasan. Infak merupakan kunci dari pertolongan Allah. Terkadang orang merasa berat untuk berinfak karena merasa hartanya jadi kurang, padahal infak pada hakikatnya tidak mengurangi harta. Justru dengan infak, harta menjadi bertambah dan lebih berkah. Adapun yang terkandung dalam surah Ali Imran ayat 134 ini ialah yang pertama, menunjukkan sebagian karakter orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, 4 di antara karakter orang yang bertakwa adalah gemar berinfak, baik di kala lapang maupun sempit, mampu mengelola emosi dan menahan marah, suka memaafkan, dan suka berbuat kebajikan. Yang ketiga, Islam mengajarkan umatnya untuk gemar berinfak. Infak tidak akan mengurangi harta, justru mendatangkan keberkahan. Yang keempat, Islam mengajarkan umatnya untuk mengelola emosi dan menahan amarah. Karakter ini merupakan salah satu kunci surga. Dan yang kelima, Islam mengajarkan umatnya untuk memaafkan dan tidak menyimpan suatu dendam. Dan yang terakhir, yang keenam, Islam mengajarkan umatnya untuk suka berbuat kebajikan, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Selanjutnya surah Al-Anfal ayat 27. Adapun kandungannya yakni bahwa amanah itu suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. Bahwasannya manusia adalah hakikatnya makhluk yang bersosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Semata-mata tiada lain hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Manusia beribadah adalah termasuk amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Salah seorang pakar bahasa, Ibrahim Mustafa, menjelaskan bahwasannya amanah mengandung arti pelunasan dan titipan. Di dalam bahasa Indonesia, amanah berarti yang dipercayakan atau yang dititipkan. Selanjutnya surah Al-Ahqaf ayat 13. Ayat ini termasuk golongan surah-surah Makkiyah yang diturunkan sesudah surah Al-Jathiyah. Dinamai Al-Ahqaf yakni yang berarti bukit-bukit pasir. Dari perkataan Al-Ahqaf yang terdapat pada ayat 21 surah ini. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini dijelaskan pada surah Hamim As-Sajadah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah dan tidak ada kekhawatiran mereka pada apa yang mereka hadapi, maka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya, amal-amal itu menyebabkan diperolehnya rahmat dan tercurahnya suatu rahmat kepada mereka itu sendiri. Selanjutnya, surah Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan ayat 63 ini adalah surah ke-25 di Al-Quran dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Dinamai surah Al-Furqan yang artinya pembeda, diambil dari kata Al-Furqan yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Dalam ayat ini ialah Al-Quran. Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena ia membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka pada surah ini terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran, keesaan Allah, dan kebatilan, kepercayaan yang syirik. Islam mengajarkan pendidikan akhlak yang penting bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran bagaimana akhlak mulia para nabi yang sepatutnya dapat menjadi suri tauladan bagi umatnya. Salah satunya yang terkandung dalam surah Al-Furqan ayat 63. Dalam ayat ini mengacu pada penggambaran akhlak Rasulullah yang selalu menunjukkan sifat halus, tenang, tidak terburu-buru dalam setiap tindakannya. Dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati,
Sifat yang rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang-orang jahil di sekitar kita, ataupun orang-orang yang tidak suka dan yang membenci diri kita itu sendiri. Selanjutnya surah Al-Isra ayat 27. Adapun yang terkandung dalam surah ini ialah yang pertama, larangan berperilaku boros atau mubazir. Dan juga orang yang melakukan perbuatan boros adalah saudara setan, dan perbuatan boros termasuk kemaksiatan. Dan selanjutnya yang ketiga, setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ingkar ini bisa menular kepada orang-orang yang boros ataupun mubazir. Maka dari itu, maka perilaku yang sesuai dengan surah ini ialah yang pertama, untuk kita menghindari dari sikap boros ini sendiri, baik membazir terhadap waktu, harta, bicara, makanan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, hemat dalam mengeluarkan harta. Dan juga yang ketiga, tidak menuruti bujukan hawa nafsu, terutama untuk hawa nafsu setan. Dan yang keempat, tidak menggunakan harta untuk bermaksiat. Dan yang kelima, hemat menggunakan air. Selanjutnya, surah An-Nahl ayat 114. Surah An-Nahl adalah surat ke-16 di Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah An-Nahl yang artinya lebah adalah binatang menakjubkan yang mengeluarkan banyak nikmat, terutama madu. Nikmat lainnya adalah berbagai makanan baik hewani maupun nabati yang Allah sediakan di bumi ini. Maka dia pun memberikan dan memberitakan hamba-hambanya untuk memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana ayat ke-114 ini dalam surah ini menjelaskan kandungannya yang terdiri dari yang pertama, Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi juga baik, halalan thayyibah. Dan yang kedua, makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaklah memenuhi dua kriteria, yakni halal dan thayyib, yaitu baik, dan halal adalah makanan yang tidak Allah haramkan. Thayyib adalah makanan yang pantas untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Yang ketiga, makanan yang halal dan baik merupakan rizki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya makanan yang halal baik yang Allah sediakan di bumi ini. Dan juga yang kelima, syukur merupakan bukti implementasi dari tauhid itu sendiri. Dan yang keenam, menegaskan Allah untuk menyembah dan beribadah hanya kepadanya merupakan pokok utama ajaran Islam. Maka dari itu, tentunya kita harus makan dan minum dari makanan yang halal untuk yang pertama, dan yang kedua menjauhi makanan yang Allah haramkan, dan juga yang ketiga mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, baik itu makanan dan lain sebagainya, terutama dalam hal makanan pada surah ini. Selanjutnya, surah Al-Maidah ayat 90-91. Berikut ini adalah kandungan surah Al-Maidah ayat 90, yang mana yang pertama, seluruh manusia, terutama orang-orang beriman, diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan. Yang kedua, meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan yang mengandung kemudaratan yang besar. Yang ketiga, orang-orang yang mampu meninggalkan bahkan menjauhi perbuatan demikian, maka hidupnya penuh keberuntungan serta keberkahan hidup. Dan juga pada kandungan ayat yang ke-91 pada surah ini, pada surah Al-Maidah ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan meminum khamar, berjudi, dan segala bentuk perbuatan-perbuatan syaitan. Yang kedua, perbuatan-perbuatan syaitan yang dilakukan manusia akan berdampak kepada memburuknya hubungan manusia kepada Allah. Yang ketiga, kunci agar dapat senantiasa dekat dengan Allah, salah satunya dengan menghindari serta menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Maka dari itu, cerminan perilaku yang kita lakukan ialah yang pertama, menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, menjauhi semua perilaku yang tercela, terutama meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah tadi. Yang ketiga, mencegah adanya perpecahan dan permusuhan sesama umat Islam. Yang keempat,
Tidak lupa selalu mengingat Allah dan beribadah hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada materi selanjutnya yakni surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 53 ini secara umum mengandung hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan juga meningkatkan rasa optimisme akan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa tanpa peduli betapapun banyaknya dosa tersebut juga, termasuk dosa syirik yang benar-benar dosa besar akan diampuni asalkan benar-benar bertaubat, sebab syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik yang dibawa mati. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Buya Hamka menjelaskan, ayat ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bagaimanapun besarnya dosa dan maksiat akan terlihat seperti sebutir pasir yang akan hilang oleh kemampuannya. Selanjutnya, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah diskusi telah disebutkan bahwa ayat ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam setelah diturunkannya ke dunia. Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah membuat iblis mampu menguasaiku dan keturunanku, dan aku tidak sanggup membendungnya kecuali atas izin-Mu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya setiap keturunanmu yang lahir akan ditemani oleh malaikat penjaga." Nabi Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pintu taubat akan senantiasa terbuka bagi keturunanmu. Pintu itu tidak akan tertutup hingga hari kiamat." Nabi Adam pun menjawab, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Pintu taubat akan senantiasa terbuka bagi keturunanmu. Pintu itu akan tertutup hingga akhir kiamat." Nabi Adam pun menjawab, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap kebaikan yang dilakukan keturunanmu akan dibalas sebanyak 10 kali lipat, sedangkan keburukan atau kejahatannya hanya akan dibalas setimpal." Nabi Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan juga mengutamakan kasih sayang. Dari surah Az-Zumar ayat 53 ini juga terdapat psikologi dakwah Islam dalam perspektif Al-Quran, yakni mendahulukan cinta dan kasih serta kelembutan di atas segalanya. Pada aspek tertentu, seseorang memang harus berlaku keras dan tegas. Namun di sisi lain, ketegasan tersebut jangan sampai dapat membuat lupa bahwa agama Islam adalah agama yang mengutamakan cinta, kedamaian, dan kesejahteraan itu sendiri. Adapun kandungan-kandungan dalam surah ini ialah, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berputus asa betapapun banyaknya dosa yang telah diperbuat oleh manusia itu sendiri. Dan yang kedua, memberikan harapan dan membangun sikap optimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ampunan Allah sangatlah luas sehingga akan mengampuni semua dosa asalkan benar-benar bertaubat. Dan yang terakhir, Allah Maha Pengampun dan Maha Menyayangi. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Surah An-Najm adalah surah Makkiyah, surah yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Kandungan surah ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahukan kepada orang-orang yang mau berusaha keras dan bersungguh-sungguh suatu saat akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya tersebut, di mana untuk memulai proses tersebut adalah dengan giat dan berusaha dengan tekun. Selanjutnya, surah Ali Imran ayat 159. Surah ini terdiri dari 200 ayat. Dari 200 ayat ini adalah surah Madaniyah yang dinamakan Ali Imran karena membuat kisah dari keluarga Imran. Terutama tujuan utama dari surah Ali Imran ini, dari keluarga Imran ini, adalah pembuktian tentang tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
serta penegasan dunia, kekuasaan, harta, dan anak-anak yang terlepas dari nilai ilahiyah tidak akan bermanfaat di akhirat kelak. Dalam ayat ini terkandung bimbingan terhadap kaum mukallaf di samping anjuran untuk mereka agar bertawakal kepada Allah dan mengembalikannya segala sesuatu kepadanya serta berpaling dari semua hal selainnya. Imam Ar-Razi mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa pengertian tawakal bukan berarti manusia harus melupakan adil dirinya seperti yang dikatakan oleh sebagian kaum juhala. Apabila demikian pengertiannya, berarti perintah bermusyawarah bertentangan dengan prinsip tawakal. Di dalam ayat ini terkandung pula perintah bersikap hati-hati dan waspada, seperti peringatan bahwa di samping sikap hati-hati hendaknya disertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab antara keduanya sikap hati-hati dan tawakal. Selanjutnya surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat merupakan surah ke-49 dalam urutan mushaf Al-Quran, diturunkan sesudah surah Al-Mujadalah. Al-Hujurat sendiri diambil dari kata Al-Hujurat yang ada pada ayat keempat yang artinya kamar-kamar. Surah Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat yang termasuk dalam golongan surah Madaniyah atau diturunkan sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Pokok isi kandungan dalam surah Al-Hujurat adalah melengkapi dasar-dasar kesopanan yang tinggi serta menunjukkan manusia kepada pekerti-pekerti utama. Selain itu juga menjelaskan sikap para muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana cara mereka menerima keterangan dari orang-orang yang tidak dapat dipercaya dan bagaimana memperlakukan saudara seberagama sebaik waktu yang mereka berhadap muka ataupun tidak sama sekali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.